Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel BMP Pendidikan Kimia. Kali ini bersama Departemen Rosmik akan membahas mengenai apa saja sih tips-tips hidup sehat di masa pandemi ini. Yuk simak video ini, jangan sampai terlewat ya. Kenapa sih harus olahraga di masa new normal? Karena di masa transisi ini kita harus tetap perbaiki untuk tetap tubuh bugar dan sehat. Apa aja sih olahraga yang dapat dilakukan di masa new normal saat ini? Jogging di sekitaran kompleks rumah supaya aman, praktis, dan tidak memerlukan banyak biaya. Meski begitu, beberapa aturan tetap harus diperhatikan demi keamanan bersama. Yoga merupakan olahraga yang melatih konsentrasi dan kekuatan tubuh. Olahraga ini memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi. Yoga tetap bisa dilakukan di taman belakang rumah, karenanya tetap aman dari virus. Zumba, meski terhambat virus COVID-19, melakukan Zumba sendiri di rumah juga bisa tetap menyenangkan. Bisa juga melakukan Zumba bersama teman melalui aplikasi pertemuan online. Pilates termasuk dalam salah satu olahraga yang menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi utamanya. Olahraga ini memerlukan panduan khusus dari pelatih untuk berbagai gerakannya. Yang pertama adalah brokoli. Dalam setengah mangkuk brokoli dapat mencukupi 43% dari vitamin C harian kita. Brokoli juga mengandung fitokemikal dan antioksidan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Yang kedua adalah buncis. Buncis mengandung banyak protein, terutama asam amino. Asam amino berfungsi untuk membantu proses regenerasi jaringan tubuh, menyintesis dan memelihara enzim tubuh. Kandungan zinc dalam buncis membantu membangun sistem kekebalan tubuh kita. Yang ketiga adalah yogurt. Yogurt merupakan sumber probiotik yang bagus untuk tubuh, dapat membantu mengoptimalkan sistem kerja pencernaan, efektif untuk melawan penyakit flu dan infeksi saluran pernapasan. Alpukat tidak hanya bentuknya yang lembut seperti krim dan enak, tetapi juga tinggi serat, kalium, dan vitamin C. Jeruk terkenal karena kandungan vitamin C, kaya akan serat dan antioksidan, yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Udang cenderung rendah lemak dan kalori, tetapi tinggi protein dengan berbagai nutrisi lain termasuk selenium dan vitamin B12. Manfaat jamu bagi kesehatan di masa pandemi. Jamu atau empon-empon merupakan obat tradisional masyarakat Indonesia yang dibuat dari bahan alami seperti akar-akaran dan lain-lain. Lalu, apa aja sih kandungan jamu itu? Kandungan dari jamu atau empon-empon yaitu serai, kunyit, temulawak, jahe, kencur, asam jawa, dan lain-lain. Manfaat dari jamu yang pertama mendukung sistem metabolisme tubuh. Jahe dalam jamu ini mengandung vitamin B terutama B5 dan B6, vitamin C, potasium, gingerol, dan magnesium. Manfaat mengkonsumsi air jahe yaitu meningkatkan sistem metabolisme dan regenerasi sel tubuh. Anti jamur dan antibakteri. Temulawak memiliki kandungan anti jamur dan antibakteri di mana kandungan antibakteri cukup efektif membasmi bakteri jenis Staphylococcus dan Salmonella, sedangkan anti jamur efektif membasmi jamur dermatofit. Meredakan peradangan. Kunyit mengandung zat aktif kurkumin yang mengandung antioksidan dan efek anti radang. Kurkumin mengurangi peradangan dengan menurunkan kadar histamin dan meningkatkan produksi kortison. Kunyit dapat mengobati penyakit peradangan seperti kanker dan lain-lain. Mencegah radikal bebas. Radikal bebas adalah salah satu penyebab berbagai penyakit berkembang seperti kanker. Kencur merupakan bahan alami yang dapat mencegah radikal bebas. Meningkatkan imunitas tubuh.
Serai merupakan bahan alami yang mengandung senyawa citral dan geranial yang berfungsi untuk menghentikan peradangan pada tubuh sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Menyembuhkan flu dan batuk. Asam jawa dapat menyembuhkan flu dan batuk karena mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Meski sinar matahari tidak dapat membunuh virus corona secara langsung, tetapi aktivitas berjemur memiliki banyak manfaatnya loh. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, dapat meningkatkan kekuatan tulang dan otot. Yang kedua, dapat menjaga daya tahan tubuh. Dan yang ketiga, untuk menjaga kesehatan mental dan dapat membuat tidur terlelap. Nah, apa saja sih tips berjemur yang aman di masa pandemi? 1. Gunakan tabir surya dan kacamata saat berjemur. Oleskan tabir surya dengan SPF 30 atau lebih pada kulit sekitar 20-30 menit sebelum berjemur. Hal ini penting untuk mencegah agar kulit tidak gosong. Bila perlu, kenakan kacamata hitam untuk melindungi mata dari bahaya sinar ultraviolet. 2. Perhatikan jadwal dan durasi waktu berjemur. Untuk mencukupi kebutuhan vitamin D, berjemur yang aman dapat dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu pada pukul sekitar 9 pagi yang dibutuhkan waktu sekitar 5-15 menit. 3. Minum air putih yang cukup saat berjemur. Ketika berjemur, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup agar tubuh kita tidak mengalami yang namanya dehidrasi. Apabila kita merasa kepanasan atau lemas, segeralah mencari tempat teduh untuk mendinginkan tubuh kita. 4. Terapkan physical distancing. Saat berjemur di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan physical distancing. Hindari juga berjemur di tempat yang ramai dan jaga jarak dengan orang lain setidaknya 2 meter. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari dari virus corona. Cobalah hentikan kebiasaan buruk seperti merokok, karena merokok dapat meningkatkan infeksi dan berpengaruh komplikasi terhadap COVID-19. Karena merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, seperti merusak seluruh sistem tubuh. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan saluran nafas yang akan menimbulkan penyakit pada sistem pernafasan, seperti bronkitis kronis, emfisema, bahkan kanker paru-paru. Kondisi-kondisi tersebut dapat menurunkan fungsi paru-paru untuk mengambil oksigen dari udara. Bila terjadi infeksi virus corona, fungsi paru-paru akan makin menurun sehingga penderitanya sangat berisiko mengalami sesak nafas yang bisa berakibat fatal. Tidak hanya menyebabkan gangguan pernafasan, merokok juga dapat mengakibatkan berbagai penyakit lain seperti penyakit jantung dan pembuluh darah. Penyakit-penyakit ini dapat melemahkan sistem imun sehingga tubuh sulit untuk melawan virus corona yang masuk. Inilah sebabnya perokok lebih berisiko mengalami komplikasi dan kematian akibat virus corona. Selain itu, batasi juga konsumsi minuman beralkohol. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman tentang bahaya segala yang memabukkan dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 91 dengan berbunyi, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangimu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Miras atau minuman keras bukanlah minuman yang menyegarkan, juga bukan obat yang menyembuhkan. Ayat tersebut justru menunjukkan bahwa khamar dan miras adalah salah satu jenisnya. Dikutip dalam halaman resminya, WHO menyatakan bahwa minuman alkohol tidak melindungi kita dari COVID-19 dan justru berbahaya dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan.
WHO mengingatkan, selain berbahaya bagi kesehatan, konsumsi alkohol bisa meningkatkan risiko cedera dan potensi kekerasan, terutama di kalangan pasangan yang hidup serumah selama masa lockdown. Pernyataan WHO tersebut sekaligus memuat peringatan bahaya konsumsi minuman alkohol kadar tinggi dapat membahayakan sistem kekebalan tubuh dan membuat mereka yang terinfeksi virus corona lebih sulit sembuh.